Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa YouTube streaming SMAN Negeri 2 Wonosari Official. Hari ini dalam rangka MPLS tahun pembelajaran 2020-2021, kita akan memasuki sesi bidang kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Dona. Selamat pagi Ibu Dona. Pagi. Ya, Ibu Dona ini adalah Waka Kurikulum untuk tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Juga mengajar mapel biologi. Nah, silakan kepada Ibu Dona untuk menyampaikan materi pada hari ini dengan tema bidang kurikulum pembelajaran 2020-2021. Mohon Ibu Dona, kami beri waktu selama 20 menit. Kemudian silakan para pemirsa untuk memberikan pertanyaannya lewat chat. Silakan Ibu Dona. Ya, terima kasih Bu Titin. Selamat pagi para siswa sekalian dan mungkin Bapak Ibu yang ikut serta mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti MPLS pada pagi hari ini. Pagi ini kami akan menyampaikan beberapa hal tentang materi tentang di pembelajaran ya, tentang kurikulum yang berlaku di SMA 2 Wonosari. Bagaimana kabarnya para siswa sekalian? Ini sudah hari kedua di SMA 2 Wonosari, meskipun di SMA 2 Wonosari dalam tanda kutip ya, karena kalian berada di rumah masing-masing. Harapan kami kalian semua berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia, gembira, karena merasakan pembelajaran di SMA 2 Wonosari meskipun kita lewat internet, lewat jaringan. Baik. Sekarang kita mau berdiskusi tentang pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke lanjutnya, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan belajar itu? Yuk, siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan belajar? Ada yang mencoba jawab? Silahkan, coba di chat. 1-2 siswa mencoba, kira-kira belajar itu apa sih? Menambah ilmu, katanya. Ya, bagus sekali ya. Jadi kita dengan belajar kita menambah ilmu. Terus ada juga yang menjawab, apa itu Bu Titin? Cara untuk kita mempelajari sesuatu. Iya, betul. Cara kita untuk mempelajari sesuatu. Ya, mempelajari hal yang belum tahu. Wah, bagus sekali ya, para siswa bisa mengikuti dengan baik, bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih ya, kalian bisa aktif mengikuti. Betul. Jadi belajar itu secara sederhana kita katakan proses ya, proses dari kita tidak tahu bisa menjadi tahu. Dari sesuatu hal yang kita belum mengenal, kita jadi mengenal. Itu sehingga nanti dengan belajar banyak hal yang kita ketahui, banyak hal yang bisa kita kita menambah kemampuan kita, kompetensi kita, gitu ya, belajar. Kemudian berikutnya, sama nggak cara belajar setiap orang itu? Ayo, siapa yang bisa jawab kembali? Yang tadi belum jawab. Apakah sama cara belajar tiap orang itu? Gimana? Ada yang jawab? Nah, sudah ada yang jawab beda-beda. Tidak, Bu, ya berbeda-beda. Betul ya, cara belajar itu tidak mesti sama. Ada orang yang senang belajar itu dengan melihat. Ya, dia senangnya ngeliatin aja ya. Melihat seperti itu. Ada yang sukanya dengan mendengar. Jadi dia suka dengerin radio, dengerin temannya bicara, dengerin guru gitu. Ada juga yang suka melakukan. Jadi kalau di kelas itu kadang tidak suka duduk diam. Jadi dia ingin mengerjakan apa gitu ya. Jadi macam-macam cara belajarnya itu. Ada yang suka berbicara. Nah, jadi kalau dia belajar itu sukanya dengan berbicara, membaca keras-keras, kemudian juga ada yang mendengarkan itu tadi. Jadi tiap orang cara belajarnya tidak mesti sama. Kalau gitu bagaimana dengan diri kita sendiri? Nah, caranya adalah dengan kita coba mengenali cara belajar saya itu yang enak yang gimana ya. Kamu bisa menilai diri kamu sendiri. Mana saya lebih suka membaca sendiri atau lebih suka kalau dengerin teman-teman, guru, atau kamu senang melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, kalau sudah mengenal cara belajarnya, maka kamu bisa mengoptimalkan cara belajarmu itu. Kalau sukanya dengerin guru, kamu bisa dengan cara merekam
saat guru mengajar, cari video yang berkaitan dengan itu. Nah, nanti saat di rumah kamu ulangi kembali yang rekaman tadi sehingga kamu mendengar ya. Contohnya seperti itu. Jadi coba dikenali cara belajar kamu, kemudian dioptimalkan sehingga nanti bisa berkembang. Tidak mesti sama tiap orang itu karena kemampuan karakternya berbeda-beda. Itu ya. Nah, berikutnya, di mana kita bisa belajar? Apakah belajar itu harus di sekolah? Yuk. Apakah belajar itu harus di sekolah? Karena kalau nggak pernah belajar, nggak pernah mau sekolah. Apakah seperti itu belajar harus di sekolah terus? Ayo, silakan dijawab. Ada yang udah jawab di mana saja. Tidak harus di sekolah ya. Jawabannya tidak. Bisa belajar di mana saja. Betul. Nah, seperti sekarang kondisi negara kita sedang kena COVID-19, tentu kalau belajar hanya di sekolah, berarti kita nggak bisa belajar ya. Nah, tapi karena belajar itu bisa di mana saja. Ya, bisa di lingkungan, di alam tempat kita berada, bisa di sekitar tempat tinggal, di rumah, di halaman belakang rumah, ada kolam, ada hutan kecil, ada macam-macam kita bisa belajar di situ. Bisa juga misalnya di pasar, ya diajak bapak ibu guru misalnya atau orang tua ke pasar misalnya suatu saat. Bisa juga ke instansi-instansi pemerintah. Pokoknya dimanapun kita bisa belajar. Jadi tidak terikat. Misalnya karena sekarang kan nggak boleh ke sekolah, ya udah jadi belajarnya asal-asalan aja di rumah, nggak belajar. Dan seperti itu. Karena kita kondisinya sekarang kena sedang pandemi COVID-19, maka dimanapun kita bisa belajar. Di rumah pun kita bisa belajar. Karena itu berkaitan dengan kondisi sekarang, maka nanti pembelajaran kita pun untuk SMA 2 karena situasi dan ada surat edaran dari pemerintah, kita nanti akan tetap belajar jarak jauh, belajar dari rumah. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana belajarnya pada masa pandemi tadi? Nah, itu tadi yang saya sampaikan ya. Karena situasi dan kondisinya, maka pembelajaran kita di SMA 2 tetap berlangsung pembelajaran jarak jauh dari rumah, tidak bisa ke sekolah. Nah, meskipun pembelajaran jarak jauh, tapi kita nanti diharapkan pembelajarannya bisa dilakukan dengan mengembangkan kemampuan kalian, bisa untuk proses pembelajaran yang bermakna. Jadi bukan sekedar kalian baca atau dikasih tugas guru terus kirim dapat nilai, bukan hanya sekedar itu. Kita harapkan nanti ada manfaat, ada nilai-nilai yang kalian dapatkan itu. Misalnya kalau yang belajar biologi, kalian bisa mengeksplor lingkungan tempat kalian berada untuk belajar di situ. Jadi selama ini mungkin kalian nggak memperhatikan lingkungan tempat tinggal ya untuk belajar. Jadi nanti dengan pembelajaran di rumah kalian diajak belajar biologinya, mengenal lingkungan tempat tinggal kalian, tumbuhan apa yang ada di sekitar lingkungan, hewan apa yang ada di situ, bagaimana peranannya terhadap lingkungan ekosistem di tempat tinggalmu, misalnya seperti itu. Jadi kita malah lebih bermakna, malah lebih mengenali tempat tinggal kita. Jadi jangan kecewa kalau kita untuk sementara belajar dari rumah dulu ya. Oke. Kemudian meskipun pembelajaran jarak jauh dari rumah juga kita upayakan nanti ada interaktif. Bapak Ibu guru nanti akan mencoba tetap berkomunikasi dengan siswa-siswanya. Jadi supaya betul-betul tidak terlalu kaku, tidak ada komunikasi ya, tidak seperti itu. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah itu bisa dilakukan secara online dalam jaringan ya, bahasa Indonesianya dalam jaringan. Bisa pakai aplikasi WA, ini yang paling banyak biasa digunakan sehari-hari ya. Tapi untuk pembelajaran nanti kita bisa pakai WA, Google Classroom, Telegram. Ada juga Bapak Ibu nanti yang mencoba menggunakan aplikasi yang bisa interaktif seperti Cisco Webex, Zoom, ada juga Skype dan macam-macam. Nanti tergantung dari Bapak Ibu guru akan menilai mana yang lebih
memungkinkan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi siswa-siswanya. Kemudian pembelajaran jarak jauh juga bisa dilakukan dengan di luar jaringan, ya, tidak melulu menggunakan internet. Bisa juga misalnya memberikan modul, buku, kalian belajar, nanti bisa sekali waktu diskusi, seperti itu ya. Nah, untuk buku-buku kita di sekolah sebetulnya sudah ada paket ya, buku paket, tetapi karena sedang dalam proses penataan, nanti ke depan kita akan belajar kalian di rumah. Itu. Kemudian, nah sekarang apa yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Kira-kira menurut kalian apa tuh yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Ada yang mencoba jawab apa kira-kira yang kita perlukan supaya pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah itu bisa terlaksana dengan baik? Misalnya apa? Silakan jawab di chat. Ayo, ada yang jawab? Niat, bagus sekali. Kuota. Disiplin waktu, kuota. Iya, betul semua ya. Niat, betul. Niat yang utama dulu. Niat dilandasi rasa syukur kan? Kok syukur sih? Ya bersyukur kalian udah keterima loh di SMA 2. Ya, harusnya wah seneng banget nih, bersyukur banget nih udah dapat diterima di SMA 2, sekolah yang saya sukai, yang saya inginkan gitu. Nah, kalau sudah niat, udah bersyukur, sekarang tunjukkanlah komitmen kalian itu untuk belajar sungguh-sungguh di SMA 2. Ya, seperti itu. Jadi, terus menunjukkan komitmennya untuk siap belajar gimana? Yang pertama gini, HP atau laptop disiapkan, karena kita kebanyakan nanti belajarnya mesti pakai itu ya, HP dan laptop disiapkan. Jadi ada siswa beberapa waktu yang lalu ketika kita ujian sekolah, penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester, kita menggunakan online, laptop, itu ada siswa yang terlambat, nggak bisa ikutan. Ketika di chat alasannya lupa Bu, nggak dicas laptopnya. Loh, terus kenapa kok pagi-pagi langsung habis? Ternyata malamnya dipakai buat nonton, buat game. Nah, giliran paginya ujian, ternyata malah habis baterainya ya Bu Titin ya, gitu. Kan itu berarti tidak menunjukkan niat yang baik, tidak menunjukkan komitmennya untuk belajar, ya. Jadi yang pertama tadi itu niat dan komitmen kamu tunjukkan dengan cara itu. Oh, besok saya mau belajar, mau pakai ini, berarti malamnya dicek, oh nih baterainya, kuotanya betul, itu ya, mau tidak mau memang kita kuotanya memang harus disiapkan ya, jaringan internet itu tadi. Kemudian komitmen berikutnya, mempelajari materi yang diberikan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan ada siswa yang diberi materi oleh gurunya, disampaikan, dikirimkan, itu nggak dibaca, hanya disimpan begitu aja di grup, di Google Classroom, Bapak Ibu ngirim materi, ya udah di situ aja, tidak dibaca. Kemudian kalau ada tugas, dia cuma tinggal tanya temennya, habis itu tugasnya dikirimkan begitu saja. Ada juga yang sampai Ngopit punya tugas temennya itu, nama temennya nggak dihapus loh. Ya kan ketahuan kayak gitu, nama temennya nggak dihapus, jadi dia ngumpulkan tugas, tapi namanya dia ada di situ, nama temennya, gitu. Itu jadi tidak menunjukkan komitmen belajar yang baik. Jadi karena kita mau tidak mau ya, situasi kita seperti ini, kita bekerja sama. Bapak Ibu guru menyiapkan materinya, menyiapkan segala sesuatu untuk persiapan belajarnya. Kalian belajar dengan baik, mengerjakan. Kalau ada hal-hal yang nggak jelas, tugasnya nggak bisa dikerjakan, bisa kok kalian komunikasi dengan Bapak Ibu guru, ya. Misalnya, Bu ini tugasnya belum jelas, maksudnya apa? Ya, seperti itu. Jadi nggak semata-mata terus didiamkan begitu saja. Terus karena nggak bisa, udahlah copy punya temannya aja, terus dikirim begitu aja. Ya, tidak seperti itu. Itu ya Bu Titin ya. Jadi harus ada interaktif dengan Bapak Ibu guru. Atau dengan wali kelas juga ya Bu Titin ya. Pasti itu orang tua juga butuh ya. Iya, betul. Kalau enggak dengan gurunya nggak enak lewat wali kelas, atau bisa juga dengan orang tua misalnya di situ ya. Jadi jangan terus nggak bisa terus udah diem, tidak melakukan apapun.
Nah, itu tidak menunjukkan komitmen yang baik. Kalian udah SMA loh sekarang ya. Jadi kalian dari SMP ke SMA sudah naik levelnya. Jadi harusnya kemampuan berpikirnya, cara belajarnya itu harusnya juga naik levelnya, nggak seperti waktu kalian masih di SMP, di SD itu. Jadi harus lebih berkembang lagi. Kemudian yang berikutnya, disiplin waktu. Tadi ada ya Bu Titin ya yang jawab ya, disiplin ya. Ya. Ada yang jawab disiplin waktu, betul disiplin waktu. Contohnya gimana disiplin waktu? Nah, jadwal sudah dibagi ya oleh Bapak Ibu wali kelas, sudah ya Bu Titin ya? Sudah. Udah, jadwal udah dibagi. Di situ sudah ada jamnya. Harus pagi jam 7.15 sampai jam 7.30 literasi dulu, baca buku dulu. Nah, untuk literasi kalian baca buku selain buku teks, selain buku pelajaran. Bisa baca koran, baca novel, baca berita-berita yang lain yang menambah wawasan kalian. Ya, itu kan disiplin. Jadi jangan alasannya lah telat bangun. Ya, pembelajaran kita meskipun pembelajaran jarak jauh, kita tetap laksanakan sesuai jadwalnya ya yang ada di situ. Jadi jangan telat bangun, terus memulai pembelajaran belum mandi, belum sarapan. Nah, akhirnya ngikuti belajarnya jadi males-malesan. Kalau belum mandi itu kan bawaannya males ya. Belum mandi, belum sarapan, tadi malam nonton kemalaman, udah bawaannya jadinya lemes, ngantuk. Ya nggak bisa deh tuh materi yang dikasih gurunya ya udah cuma kesimpan aja nggak dibaca ya. Jadi disiplin. Oh ya sekarang kita udah mulai nih belajar jam 7.15, jam 7 kalian udah siap-siap ya, jam 7 udah siap-siap. Terus mengumpulkan tugas juga sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bapak Ibu guru. Kalau dikumpulkan besok hari Rabu tanggal sekian dikumpulkan tugasnya ya, dikerjakan, dikumpulkan. Kalau seandainya ada kendala, sampaikan lagi ke Bapak Ibu. Bu, saya belum bisa mengerjakan karena misalnya sumber yang saya dapatkan untuk belajar itu kok masih belum ada Bu, masih ini nih gitu. Jadi biasakan komunikasi dengan baik gitu ya, disiplin waktu. Kemudian yang berikutnya juga untuk pembelajaran jauh adalah sikap menghargai. Nah, gimana kok bisa sikap menghargai itu? Contohnya gini, kalian kan belajar sendiri di rumah, ya, didampingi Bapak Ibu guru, tapi dari jarak jauh. Maka meskipun belajarnya mandiri, tunjukkan sikap menghargainya itu dengan kalian betul-betul tunjukkan. Jadi mau belajar itu kalian sudah siapkan semuanya, ya sudah mandi, sudah sarapan, buku tulis yang kira-kira untuk mencatat apa sudah disiapkan. Terus kalau bisa, kalau itu mengganggu, janganlah sambil makan. Ya, kadang-kadang karena makan itu bisa mengganggu konsentrasi kita juga. Jadi biasakan sebelumnya sudah sarapan atau nanti setelah itu ada jeda waktu untuk istirahat misalnya di situ. Terus ada juga siswa yang karena Bapak Ibu guru kadang ada yang online gitu ya, pakai Webex atau Zoom atau yang lainnya itu yang meminta kalian wajahnya tampil karena pertama ya, termasuk saya juga beberapa Bapak Ibu guru yang lain untuk pertemuan-pertemuan pertama ini kita akan minta kalian tampil biar kita kenal lah sedikit wajah-wajahnya gitu ya. Nah, saat seperti itu berpakaianlah yang rapi, yang sopan. Ya, jangan sarungan misalnya atau pakai celana pendek kemudian ketahuan gitu atau diminta kirim-kirim foto oleh Bapak Ibu wali kelas misalnya biar tahu kalian belajar gitu, pakaianlah yang sopan. Jadi benar-benar coba kita buat, benar-benar waktu belajar ini meskipun di rumah, itu benar-benar kita waktu belajar. Gitu. Ada ya siswa yang iseng, ya dibuka, ikut live-nya itu ikut. Tapi begitu di Webex gitu misalnya, dia ikut, masuk. Tapi begitu pembelajaran dimulai, dia keluar, tinggal. Atau ini ya dinyalakan, habis itu ditinggal, dia ngapain, yang penting kelihatan dia tampil di situ. Nah, enggak seperti itu juga. Ya, jadi coba sikap menghargainya, kalian bisa belajar dengan baik. Kemudian itu tadi kuota ya memang harus disediakan ya. Nah ini mohon dukungan dari orang tuamu ya untuk mendukung di situ. Nah itu jadi peran orang tua di situ memang membantu menyediakan fasilitas untuk kalian belajar ya. Di situ ada
ada guru, ada siswanya, ada orang tuanya. Guru menyediakan materi belajarnya, orang tua mendampingi dan menyediakan fasilitas belajarnya, kalian belajar, maka output pembelajaran itu bisa berhasil dengan baik, kualitas terjaga meskipun dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang ketika di SMA, apa sih mata pelajarannya sama nggak yang dengan di SMP gitu ya? Nah, kurikulum kita 2013. Kenapa disebut kurikulum 2013? Karena memang disahkannya pada tahun 2013. Di sini ada kelompok mata pelajarannya. Kelompok mata pelajaran ada dua ya, ada beberapa. Yang pertama, kelompok mata pelajaran umum A dan umum B. Untuk umum A dan B ini sama. Kan di SMA 2 ada 3 peminatan ya. Kalau kita dulu menyebutnya jurusan. Tapi kalau istilah sekarang adalah peminatan. Peminatan MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, peminatan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan peminatan Bahasa dan Budaya. Nah, ini mata pelajaran umum A dan B ini sama semua untuk peminatan MIPA, IPS, dan Bahasa. Ada agama, pendidikan agama, dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, ya matematika wajib, ini semuanya sama. Kemudian sejarah. Umum B-nya ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, pendidikan seni, bahasa Jawa, dan PKWU. Kemudian nanti yang membedakan apa? Yang membedakan adalah di kelompok C, sesuai dengan peminatan kalian. Nah, kalau peminatannya MIPA, maka mata pelajarannya ada matematika. Nah, matematikanya untuk IPA ada 2 loh ya. Satu matematika wajib yang sama untuk semua peminatan, dan yang kedua matematika IPA yang khusus untuk IPA. Jadi kalian di kelas 10 nanti matematikanya kalau nanti kita tatap muka itu 7 jam. Ya. Kemudian fisika, kimia, biologi. Untuk yang IPS itu ada ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Nah, di IPS sejarahnya ada 2. Sejarah wajib yang sama untuk semua peminatan dan sejarah peminatan. Kemudian peminatan bahasa dan budaya. Ada bahasa sastra Indonesia, sastra Inggris, bahasa Jerman, dan antropologi. Itu. Yang nanti masing-masing peminatan ini di kelas 11 dan 12 berubah menjadi 4 jam pelajaran. Itu peminatannya. Kemudian yang kelompok D-nya ada mata pelajaran lintas minat. Nah, kok ada lintas minat ya? Lintas minat itu memberi kalian kesempatan untuk belajar mata pelajaran lain di luar mata pelajaran peminatan. Ya. Nah, ini kalau untuk di kelas 10 penentuan peminatan itu memang dari siswa bisa, tetapi kita juga melihat kondisi sekolah, ketersediaan Bapak Ibu guru, ya, sehingga nanti untuk lintas minatnya kita sudah atur sedemikian rupa karena kita memperhatikan situasi sekolah dan kondisi Bapak Ibu guru yang tersedia untuk memberikan mata pelajaran itu. Jadi untuk kelas bahasa, nanti lintas minatnya adalah bahasa Jepang dan biologi. Nah, bahasa Jepang karena memang peminatan bahasa ya, kelas bahasa, jadi memang kita tambahkan mata pelajaran bahasa asing lainnya, yaitu di sini bahasa Jepang. Ke depan mungkin kita coba nanti cari guru bahasa yang lain ya, tapi sekarang karena keterbatasan kita baru bisa ke bahasa Jepang dan biologi. Kemudian untuk IPS 1, bahasa Jepang dan bahasa sastra Inggris. IPS 2, biologi dan bahasa sastra Inggris. MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 itu lintas minatnya ekonomi dan bahasa sastra Inggris. Kemudian MIPA 4, bahasa Jerman dan bahasa sastra Inggris. Itu ya. Nanti jadi kalian juga ada mata pelajaran ini. Tapi nanti di kelas 11, kalian hanya boleh pilih salah satunya saja untuk dilanjutkan di kelas 11 dan 12. Dia minta bahasa Korea itu, Bu. Oh iya ya, bahasa Korea. Untuk kelas bahasa ini ya, iya coba nanti kita ke depan mungkin kita akan coba cari tambahan bahasa lainnya ya. Tapi untuk saat ini kondisi kita masih terbatas. Tapi ini usulan yang baik, kita tampung, nanti kita akan coba. Itu dulu ya, sementara kita ke bahasa Jepang, bahasa Jerman. Nanti ke depan kita coba. Oke, sekarang kalau udah pembelajarannya, kita udah tahu mata pelajarannya, penilaiannya gimana? Nah, meskipun pembelajarannya jarak jauh, tapi penilaiannya tetap dilakukan ya.
ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi makanya tadi saya katakan, tunjukkan komitmennya, tunjukkan penghargaannya terhadap Bapak Ibu Guru melalui tugas-tugas atau tampilan yang diharapkan oleh Bapak Ibu Guru. Ya. Kemudian penilaian pengetahuan nanti ada penilaian harian, ada penilaian akhir semester, ada penilaian kenaikan kelas. Jadi meski PJJ, kita kemarin juga penilaian akhir tahun tetap berjalan ya di rumah masing-masing, tetap berjalan seperti itu. Untuk penilaian keterampilan ada praktikum, ada proyek, portofolio dan sebagainya. Ini nanti tergantung Bapak Ibu Guru nanti akan memilihkan untuk penilaian keterampilan yang sesuai untuk KD pertama ini apa, ya dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu Guru yang akan menjelaskan. Besok pada pertemuan pembelajaran pertama nanti Bapak Ibu Guru akan menjelaskan juga ya. Nah sekarang ada satu pertanyaan saya, nanti ini jadi buat tugas ya, nanti dijawab di classroom-nya, dijawab di Google Classroom-nya. Sekarang saya mau bertanya, setelah tadi kita tahu tentang belajar itu apa, belajar itu bisa di mana saja, kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, kita sudah tahu mata pelajaran yang akan kita pelajari, tantangan-tantangan menghadapi COVID-19 kita juga udah tahu ya dengan dari lingkungannya. Sekarang yang saya mau tahu, kesuksesan, keberhasilan kita di dalam belajar, di dalam mencapai tujuan kita, itu siapa coba yang menentukan? Nah, nanti kalian jawabnya di Google Classroom-nya. Siapa yang menentukan kesuksesan kita? Dan kenapa? Kenapa? Misalnya yang kesuksesan saya yang menentukan adalah Bu Titin, misalnya. Kok yang menentukan kesuksesan saya Bu Titin? Nah, terus dijawab di situ. Nggak usah panjang-panjang ya, 2-3 kalimat aja cukup. Jadi yang menentukan kesuksesan saya Bu Titin, karena Bu Titin itu selalu bersedia kalau saya tanya tentang sesuatu apa, Bu Titin membantu saya, misalnya seperti itu aja. Jadi singkat aja, nanti dijawab di situ. Yang betul-betul dan sungguh-sungguh, jangan tiru-tiru temennya, jangan tanya Bapak Ibu, kalian sendiri yang jawab. Siapa sih yang menentukan kesuksesan saya belajar, yang menentukan saya bisa mencapai tujuan saya ke depan. Gitu ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan, singkat, tidak banyak-banyak, mudah-mudahan nanti bisa membuka wawasan kalian, mempersiapkan kalian untuk belajar ke depannya. Pokoknya dimanapun kita bisa belajar, dengan siapapun kita belajar. Alam adalah lingkungan tempat kita belajar yang tidak ada habisnya. Jangan terikat hanya oleh satu orang atau satu guru. Itu saja, terima kasih, sukses buat semuanya. Terima kasih Bu Dona, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa di chat lewat chat room kita, silahkan. Masih ada waktu ya Bu Titin? Ya sebentar lagi, cukup 5 menit ya. Ada yang tadi menyatakan Bu Dona, katanya diri sendiri itu kesuksesannya. Ya mungkin ya nanti bisa ditambah alasannya apa gitu kan ya Bu. Betul, ya. Silakan. Ada pertanyaan? Kita tunggu pertanyaannya tentang pembelajaran. Ini dapat hadiah ini Bu. Oh iya. Ada hadiahnya apa ya? Boleh, ayo. Silakan yang ada yang mau ditanyakan, tuliskan di chat room. Perbedaan lintas minat sama yang umum apa Bu? Ini iya, perbedaan lintas minat sama yang umum. Yang umum tadi A dan B tadi ya. Ada agama, bahasa Indonesia, matematika wajib, sejarah, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, umum. Umum B ada olahraga, seni, PKWU, dan bahasa Jawa. Ini umum ini artinya semua sama. Peminatan MIPA, IPS, bahasa, semua dapat mata pelajaran yang umum itu. Nah, kalau yang peminatan, nah yang IPA ya dapat biologi, kimia, fisika. Yang IPS dapat ekonomi, sosiologi, geografi gitu. Yang bahasa sastra Indonesia, bahasa sastra Inggris, bahasa Jerman, dan antropologi. Kemudian kalau lintas minat itu artinya melintas dari peminatannya. Anak IPA kok belajar ekonomi, gitu ya. Anak bahasa kok belajar biologi. Nah, seperti itu maksudnya lintas minat, ya. Itu untuk menambah wawasan kalian itu. Karena ternyata anak IPA itu setelah masuk perguruan tinggi banyak loh yang mau kayak ngambilnya ke STAN atau ngambil akuntansi atau yang kaitannya dengan ekonomi. Anak IPS itu ternyata banyak juga yang pengen jadi perawat ternyata gitu. Tapi kalau sekarang pilihan
nanti lanjut ke perguruan tinggi itu sudah luas ya, dari bahasa juga ada yang ngambil ke IPS gitu juga nggak masalah. Oh ya, satu catatan, kalau kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi sejak sekarang, nilai kalian itu harus diperhatikan dari semester 1 ya. Jangan mikirnya nanti baru di kelas 12 baru belajarnya benar-benar giat kayak gitu. Itu keliru. Karena kalau kalian mau daftar perguruan tinggi, nilai kalian tuh sejak semester 1 sudah dicatat. Semester 1 dapat nilai sudah dikirim nanti ke Dapodik ya, data pokok pendidik dan tenaga pendidik itu dikirim ke sana, sudah disimpan nilai kalian itu. Semester 2 disimpan lagi dan seterusnya. Nanti kalau kalian daftar perguruan tinggi itu digunakan nilainya ya. Jadi dari semester sekarang semangat, PJJ oke, belajar oke, nilainya juga harus oke, gitu ya. Oke, ada lagi? Masih yang tentang minat tadi, Bu. Apakah lintas minat bisa milih? Kemudian bagaimana tentang kalau mau melanjutkan ke luar negeri bagaimana nih? Oh, bagus sekali ya, semangat sekali. Seperti tadi saya katakan, sebenarnya lintas minat bisa milih, tetapi yang tadi saya sampaikan, kita memperhatikan kondisi sekolah dan ketersediaannya. Tadi ada yang mau milih bahasa Korea, tapi kan kita nggak tersedia di sekolah. Karena nggak tersedia, oke, sementara kita pakai bahasa Jepang dan Jerman. Nanti ke depan masukannya Bu minta ke bahasa Korea, oke, nanti kita coba cari-cari tenaga yang bisa, guru ya, yang bisa untuk mengisi di situ. Seperti itu. Jadi mohon maaf, kita kendala sekolah yang menyebabkan untuk lintas minatnya, sementara kita sesuaikan dengan kondisi sekolah dulu. Nanti ke depan usulan-usulan apa kita lihat, boleh usul, tapi kita tetap kita lihat situasi dan kondisi guru dulu. Nah, yang mau minat belajar ke luar negeri gimana ya Bu Titin juga? Bagus sekali ya, boleh. Silahkan dari sekarang semangat belajarnya dikuatkan, terus kemampuan berbahasanya yang ditingkatkan juga ya, biar bisa. Jadi terus kalau kamu juga bisa aktif ya, bisa aktif nanya-nanya ke teman yang lain, nanya-nanya ke ke guru-guru juga boleh. Kita punya Pak Arifin, kemana sudah kenal ya dengan Pak Arifin ya. Kita juga punya Pak Slamet. Nah, itu Bapak Ibu guru yang sudah pernah belajar di Amerika. Nah, nanti kalian bisa tanya beliau. Bahkan cari beasiswa. Pak Arifin itu dan Pak Slamet ke luar negeri itu beasiswa, bukan biaya sendiri, asik kan? Jadi kalau kalian ada yang minat, silahkan, nggak apa-apa, bagus. Nanti kita bisa komunikasi bagaimana caranya. Karena beberapa waktu yang lalu ada juga kok tawaran ya, seperti itu. Ya, bisa nanti kita coba kita komunikasi dengan Bapak Ibu guru atau dengan dinas lain yang terkait untuk kalau kalian minat ke situ. Kita senang sekali ya kalau ada siswa yang punya wawasan, wah sudah punya cita-cita ke depan begini-begini gitu. Bagus sekali itu. Ya. Enggak, ada lagi yang lain? Mungkin cukup tadi cukup tentang ada ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau masih belum puas, nanti kita akan mengadakan pertemuan lewat Zoom atau Google Meet gitu ya, Ibu ya. Atau misalnya ini kita buat video aja, buat perkenalan gurunya siapa saja tadi betul ya. Untuk kelas 10 biar kenal gitu ya. Betul perlu itu Bu Titin nanti dibuat ya. Kita kenalan guru-guru yang ngajar kelas 10 itu siapa sih, biologinya, matematikanya siapa, bagus. Iya, betul. Ya. Baik, kita akhiri live streaming kita pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Sudah ada yang beberapa sudah presensinya ya. Nanti kita akan share presensinya di grup WA dan Telegram. Tetap atensi kalian kami nilai gitu ya. Terus jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.